Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas materi kami yang berjudul Hak Cipta dalam Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Afif Arya Pratama. Nama saya Rismawati Putar. Dan saya Intan Aida Dinanti. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta suatu karya untuk mengatur, menggunakan, dan memberikan izin atas karya ciptaannya. Dalam bidang teknik informatika, hak cipta melindungi karya berbentuk program komputer, software, aplikasi, desain antarmuka, algoritma, dan basis data. Hak cipta muncul secara otomatis setelah karya diciptakan tanpa harus didaftarkan. Namun, pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dapat memperkuat bukti hukum. 2. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk program komputer dan teknologi informasi. Karya yang dilindungi dalam informatika. Beberapa contoh karya yang termasuk dalam pelindungan hak cipta di bidang IT. Yang pertama, program komputer yaitu software dan aplikasi. Yang kedua, sumber kode yaitu source code. Yang ketiga, desain antarmuka. Dan yang keempat, konten digital seperti gambar, video, audio, animasi, dan website. Yang kelima, dokumentasi dan manual pengguna. Dan yang keenam, basis data dan algoritma. 4. Hak pencipta. Pencipta memiliki dua jenis hak. Yang pertama, hak moral. Hak untuk tetap diakui sebagai pencipta karya, tidak dapat dialihkan. 2. Hak ekonomi. Hak untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya, bisa dijual, dilisensikan, atau diwariskan. Pelanggaran hak cipta di bidang teknik informatika. Pelanggaran ini dapat berupa yang pertama, menggandakan atau menyebarkan software tanpa izin yang disebut sebagai pembajak. Yang kedua, mengubah atau menjual ulang aplikasi tanpa seizin pembuatnya. Yang ketiga, mengambil kode program orang lain dan mengklaim sebagai milik sendiri. Yang keempat, menyebarkan konten digital seperti musik, video, desain tanpa seizin pemiliknya. Contoh kasusnya, seorang developer menjiplak desain dan kode aplikasi orang lain lalu menjualnya di Play Store atas namanya sendiri. Hal ini termasuk pelanggaran hak cipta. 6. Dampak pelanggaran hak cipta. Yang pertama, hukum. Dapat dipidana dengan denda hingga miliaran rupiah atau kurangan. 2. Ekonomi. Merugikan pencipta asli. 3. Moral. Menurunkan reputasi profesional di dunia informatika. 4. Inovasi. Menghambat perkembangan teknologi dan kreativitas. Upaya perlindungan hak cipta di bidang IT. Yang pertama, daftarkan karya ke DJKI yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kedua, gunakan lisensi resmi seperti GPL, MIT, dan Creative Commons dan lain-lain. Yang ketiga, cantumkan kredit dan copyright notice di setiap karya. Keempat, gunakan Digital Risk Management (DRMD) atau untuk melindungi software. Yang kelima, edukasi tentang etika penggunaan software di kalangan mahasiswa dan developer. Etika profesional informatika. Sebagai mahasiswa dan calon profesional TI, kita wajib menghargai hasil karya orang lain, tidak menggunakan atau menyebarkan software bajakan,
mencantumkan sumber asli jika menggunakan referensi atau kode terbuka. Yang terakhir, mengembangkan karya sendiri dengan kejujuran akademik. Contoh kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Direktur Mi Gacuan Bali ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran hak cipta lagu atau musik yang digunakan dalam restoran tanpa izin dari Lembaga Pengelola Hak Cipta atau LMK, yaitu seluruh lagu musik Indonesia atau SELMI. Meskipun ini bukan software, tetapi tetap relevan dalam ranah hak cipta digital atau musik. Relevan di bidang IT juga jika kita bicara aplikasi, platform yang menggunakan konten musik. 9. Kesimpulan. Hak cipta sangat penting dalam dunia teknik informatika untuk 1. Melindungi kreativitas dan inovasi. 2. Mencegah plagiarisme dan pembajakan. 3. Menumbuhkan budaya menghargai karya orang lain. Baik, sampai di sini video dari penjelasan materi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.